Kemudian yang saya ingin garis bawahi di sini teman-teman, dunia ini berkembang begitu cepat, perubahan juga terjadi begitu cepat, maka kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi pembelajar, learner. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak jadi learner? Nah, learner itu dua, to learn dan to unlearn. Nah, yang susah itu unlearn. Kalau yang to learn gampang karena kita mau tahu nih, kami akan mencoba mempelajari yang baru, mengetahui yang baru. Unlearn itu apa? Sampai bahasa Indonesia aja sedang dicari nih. Mudah-mudahan ada bisa menemukan terminologi yang pas untuk kata unlearn. Unlearn itu apa? Meninggalkan cara yang sudah usang, meninggalkan pendekatan yang sudah usang, menghentikan cara-cara bekerja, cara-cara berpikir yang sudah outdated, yang sudah tidak relevan. Nah, itu sulit. Karena sifatnya mengubah dan menghentikan di diri kita. Kebanyakan dari kita siap untuk mencoba yang baru, memulai yang baru, tetapi menghentikan yang sudah ada, itu biasanya sulit. Karena itu teman-teman sekalian, bersiaplah jadi pembelajar untuk mengerjakan dua itu. Dikerjakan bersama-sama. Kalau itu dikerjakan secara bersama-sama, maka ada masalah. Dicegah tidak menjadi krisis dengan kita punya kemampuan berpikir kritis, muncul skenario, muncul langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk antisipasi. Untuk ini bisa dikerjakan, jadilah pembelajar yang memiliki kemampuan untuk mempelajari yang baru dan menghentikan yang lama. Nah, ini teman-teman, praktek-praktek seperti ini yang dibutuhkan untuk kita menghadapi situasi krisis. Nah, tadi disampaikan bahwa sesuai dengan judul di acara ini, kita pada hari ini membahas tentang bagaimana Islam memberikan jalan. Nah, saya lihat ini prosesnya. Peran Islam dalam memberikan perspektif terhadap krisis kepercayaan publik. Kita semua sadar bahwa kita umat Islam umat terbaik untuk menghormati umat nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita sadari bahwa ketika umat Islam dikatakan sebagai umat terbaik, jangan dipandang ini sebagai privilege, tapi ini dipandang sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab untuk bisa kontribusi terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Persoalan kemanusiaan. Tadi Rian menyebutkan salah satu tantangan besar dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup. Pertanyaan, apa yang umat Islam sumbangkan, apa yang ajaran Islam bisa jadi rujukan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Kalau bicara ajaran yang deretannya panjang, kalau bicara umatnya, nah ini PR kita di sini. Kita diberikan tanggung jawab dengan label sebagai yang terbaik. Untuk apa? Mengajarkan yang kebaikan, betul tidak? Mengajarkan yang ma'ruf. Ini yang harus kita wujudkan hari ini. Apa PR terbesarnya di dalam kita mencegah krisis kepercayaan? Teman-teman, bicara krisis kepercayaan, ada satu kata yang seringkali hilang dalam percakapan kita, namanya amanah. Salah satu sifat kepemimpinan Nabi apa? Amanah. Apa aja sifat kepemimpinan Nabi? Tabligh, fatonah, amanah, sidik, betul kan? Nah, ini soal amanah. Ini satu kata. Amanah ini menjadi kata kunci yang harus dikembalikan. Kalau bahasa yang sering dipakai hari-hari ini di dalam percakapan namanya
berintegritas. Berintegritas, orang yang amanah, berintegritas. Apakah berintegritas sama dengan jujur? Apakah amanah sama dengan jujur? Jujur bagian dari amanah, jujur bagian dari integritas. Tapi integritas dan amanah jauh lebih besar daripada jujur. Ketua preman terminal sering jujur menceritakan kriminalitasnya. Dia amanah bukan? Dia berintegritas bukan? Tidak. Koruptor yang dengan bangga menceritakan semua korupsinya, boleh nggak dibilang dia berintegritas? Dia jujur menceritakan semua prakteknya, tapi apakah dia berintegritas? Tidak. Amanah berintegritas ada pondasi. Pondasinya apa? Nilai. Gadis. Ini pondasi amanah. Kalau nilainya tidak dipegang, ya jangan harap nanti kejujurannya akan merujuk kepada sini. Nah, hari ini kita punya PR. PR utama kita adalah krisis integritas. Waktu saya mau habis, saya terus sedikit soal integritas ini. Buat teman-teman semua, ini PR buat bangsa Indonesia. PR buat umat Islam di mana-mana. Mata uang masa depan. Dalam artian mata uang itu adalah sesuatu yang dipakai untuk bertransaksi. Saya mau bertransaksi sama dia, saya mau jual beli, harus ada mata uang lagi. Saya mau bertransaksi dengan negara manapun, saya punya mata uang. Mata uang adalah medium untuk kita bisa berinteraksi dan perdagangan. Saya gunakan istilah mata uang untuk berinteraksi secara global. Kita berinteraksi mata uangnya apa? Trust, kepercayaan, itu mata uang kita. Dan di dalam trust unsur utamanya adalah jadi integritas itu adalah mata uang di masa depan. Anda mau ikut kegiatan apapun pertanyaannya, Anda berintegritas atau tidak? Anda punya usaha, mau cari investor, bukunya berintegritas atau tidak? Kalau laporan keuangannya tidak berintegritas, jangan harap Anda dapat mitra. Betul tidak? Anda mau berjualan, Anda apa saja, masa depan memiliki satu mata uang namanya currency, terjemahannya mata uang. Itu adalah alat untuk membantu transaksi. Nah, jadi teman-teman, bangsa kita kalau tidak membereskan integritas, kita tidak akan bisa dipercaya dunia. Dan PR buat bangsa kita, buat republik kita, kalau integritas tidak dibereskan, maka putra-putri terbaik Indonesia yang berintegritas tidak akan tahan berada di republik ini. Kenapa? Karena tidak senyawa. Apalagi anak-anak yang sudah pada bersekolah di kampus-kampus yang berintegritas, lalu setelah keluar ke masyarakat integritas nggak ada, tahan tidak teman-teman? Tahan. Jadi jangankan yang aspek internasional berkegiatan dengan Indonesia, bangsa kita, generasi baru yang berintegritas tidak akan bisa tahan di negeri ini. Nah, siapa yang harus berubah? Siapa harus berubah? Kita. Yuk mulai. Kampus-kampus harus jadi oase integritas di republik ini. Kampus-kampus harus menjadi tempat di mana orang merasakan di kampus ada integritas, di kampus ada kejujuran, di kampus ada kebenaran yang dipertahankan tanpa kompromi oleh semua yang ada di kampus. Jadi, walaupun di luar sana kita sering banyak masalah, tapi kita menemukan kampus sebagai oase yang melindungi, yang memberikan rasa tenang. Dan kampus yang kemudian ikut menjaga keluar. Kampus-kampus selalu begitu. Tapi kalau kampus sudah kompromi atas integritas, siapa lagi bisa diharapkan? Kampus keluarin dokter sebisa-bisanya. Kalau punya jabatan, dokternya gampang, bisa cepat. Itu sudah kompromi dengan nilai-nilai akademik, kompromi dengan nilai kebenaran. Jadi teman-teman, integritas inilah yang kemudian menjadi currency